Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HNI dimanapun berada dan teman-teman dimanapun beraktivitas. Alhamdulillah hari ini saya ingin mengingatkan untuk kita semua. Nah, bicara tentang gizi, ada beberapa penelitian yang mungkin secara ilmiah mudah hari ini untuk kita kaji, kita lihat, kita baca. Tetapi juga kita penting ya lebih mengenal dan mengetahuinya. Gizi juga ada dalam perspektif Islam ya. Nah, yang mana kita semua juga sudah paham ya, kita diwajibkan mengkonsumsi makanan minuman yang baik ya, halal lagi baik ya, dan tidak boleh berlebih-lebihan tentunya. Bahkan dalam cara pandang Islam, pada saat kita berbicara gizi dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama, kita mengkonsumsi biji-bijian, yang itu semua juga tertulis dalam Quran dan hadis ya. Biji-bijian ini ada gandum ya, ada kedelai, ada kacang tanah, dan masih banyak lain ya. Terutama yang mungkin sunah-sunah kita juga kenal, ada yang namanya zaitun ya, bijinya ya, biji anggur, dan masih banyaklah contoh-contoh yang lain. Dan yang hari ini kita sering konsumsi adalah gandum gitu ya. Nah, ini ada hubungannya dengan karbohidrat tentunya ya. Jadi karbohidrat itu juga bukan hanya dari biji-bijian aja. Kalau di Indonesia kita sering mengkonsumsi yang namanya nasi ya, padahal kita semua juga paham nasi putih itu sangat berbahaya karena kandungan gulanya cukup tinggi ya. Maka ayo dirubah, divariasikan. Banyak sekali potensi yang bisa kita rasakan di Indonesia ini. Ada ubi, ada jagung, ada kentang ya. Di kelas buah-buahannya juga tidak sedikit loh karbohidrat. Ada alpukat ya, ada alpukat, ada labu, waluh, pisang. Yang sunnah ada namanya kurma gitu ya. Nah, ini kita lihat gizi yang memang juga Allah perintahkan dan Rasulullah contohkan ada dalam cara pandang Islam. Yang pertama, karbohidrat, biji-bijian. Yang kedua, kita juga disarankan untuk mengkonsumsi yang namanya buah-buahan ya. Nah, ini yang paling banyak ya tertulis dalam Quran dan hadis ya, buah-buahan. Ada anggur ya, pepaya, pisang, jeruk. Hari ini lebih kompleks lagi buah-buahan. Kenapa? Karena di dalamnya tergandung banyak zat aktif yang namanya mineral, ya, vitamin, antioksidan, dan tentu semua itu sangat dibutuhkan untuk imunitas kita, ya, daya tahan tubuh kita. Apalagi kondisi pandemik ini kita sangat mengutamakan peningkatan imunitas, mempertahankan, menjaganya. Nah, buah-buahan insya Allah itu sangat-sangat baik untuk kita konsumsi sebagai pemenuhan gizi yang seimbang ya. Yang ketiga, kita juga disuruh mengkonsumsi yang namanya sayur-sayuran ya. Nah, sayur-sayuran ini tentu lebih dominan, di dalamnya banyak serat, tapi tidak sedikit juga mineral dan vitamin yang ada dalam sayur-sayuran. Apalagi di Indonesia ya, sangat luar biasa banyak sekali varian dari sayur-sayuran. Nah, maka teman-teman dimanapun berada, ayo konsumsi sayur-sayuran sebanyak mungkin, variasikan, jangan itu-itu saja. Jangan makannya sayur bayam terus, atau katuk terus, atau kangkung terus ya, tapi variasikan. Kenapa? Karena mungkin tubuh kita ini membutuhkan zat aktif yang ada di dalam buah-buahan, sayur-sayuran yang itu sangat dibutuhkan oleh sel-sel tubuh kita. Nah, maka jangan hanya itu-itu saja makan buah atau sayur-sayurnya ya. Jadi divariasikan. Dan yang terakhir, yang keempat, dalam Quran dan hadis juga kita diperintahkan ya, disarankan untuk mengkonsumsi yang namanya protein. Nah, Protein ini banyak ya, kita juga kenal dengan namanya daging merah ya, daging putih atau ikan, ada unggas dan seterusnya. Nah, maka kalau untuk bicara sehat hari ini, mohon maaf, hindarilah banyak-banyak makan daging ya, dihindari banyak-banyak makan daging merah. Ya, utamakan kita mengkonsumsi yang paling banyak itu adalah ikan segar ya, ikan yang memang itu banyak kandungan omega 3-nya, DHA-nya, LLA-nya, itu sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan. Apalagi kalau Bapak dan Ibu, teman-teman dimanapun berada, punya anak-anak di rumah ya. Nah, mereka sangat butuh pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu paling utama ya, dari janin, dari bayi, anak-anak sampai dia dewasa, itu protein dibutuhkan. Nah, untuk kita yang sudah tua gimana, yang sepuh,
ya tetap dibutuhkan protein. Kenapa? Karena kita punya syaraf, punya otak, ya. Maka nanti orang-orang yang jarang sekali makan ikan segar, pasti nanti daya ingatnya juga lemah, gitu kan. Kemampuan saraf, sensorik dan motoriknya juga pasti akan melemah. Nah, dijagain dengan yang namanya protein. Nah, itu cara pandang gizi menurut perspektif Islam, ya. Nah, secara umum pada saat kita bicara gizi, tadi sudah saya sampaikan di awal, penelitiannya juga sudah sangat banyak. Asupan makanan itu tidak hanya sekedar kita makan tujuannya kenyang, gitu ya. Nah, maaf ya, kebanyakan hari ini kita melihat banyak orang makan itu yang penting kenyang, ya. Walaupun makanannya itu kita lihat misalnya makan nasi pakai kentang, pakai mie, pakai kerupuk gitu ya. Nah, ini kenyang tetapi tidak sesuai dengan konsep gizi seimbang. Kenapa? Karena semuanya karbohidrat. Nah, maka gizi seimbang ini penting sekali. Kenapa? Karena setiap struktur tubuh kita, sel-selnya, bagian-bagian tubuh kita itu sangat membutuhkan zat yang berbeda-beda. Ya. Nah, maka seimbang itu tidak berlebih-lebihan. Nah, ini juga tadi sesuai ya. Islam mengajarkan harus halal, ya, wajib kita mengkonsumsi yang halal, yang baik, yang thayyib, yang berkualitas, ya, tidak mengandung zat-zat beracun, gitu kan? Ada pengawet, pengelat, penguat rasa, pewarna, pemanis, pengenyal dan seterusnya, ya. Hindari makanan-makanan seperti itu, gitu kan? Dan tidak berlebih-lebihan, secukupnya aja, gitu kan? Karena memang itu yang juga dibutuhkan oleh struktur tubuh kita, ya, dibandingkan kita makan yang berlebih-lebihan. Nah, hari ini saya ingin sedikit berbagi tentang bagaimana sih caranya pemenuhan gizi optimal untuk umat dengan herba pilihan, ya. Jadi kita bicara gizi, kita juga bicara apa solusinya, ya. Insya Allah HNI sejak kurang lebih 9 tahun yang lalu menyediakan nih produk-produk premium yang insya Allah Bapak Ibu sudah tidak lagi sulit, ya. Kalau ibarat kita main perang-perangan, insya Allah ini bukan peluru bohongan gitu kan. Produk-produk HNI ini insya Allah peluru beneran yang memang dibutuhkan untuk tubuh sebagai booster, ya. Bicara tadi tentang karbohidrat, kita punya ya produk-produk yang mengandung karbohidrat. Apa contohnya? Sari kurma, date syrup, ya. Itu juga kandungan karbohidratnya ada cukup tinggi, ya. Bapak Ibu, teman-teman bisa mengkonsumsi itu. Biji-bijian juga kita punya kopi sevel, ya. Kita punya apa namanya? Kopi HC, ya. Nah, itu ada biji-bijian di dalamnya. Kita punya buah-buahan, punya ya. Kita punya mengkudu, punya bilberry, punya rosella, ya. Dan kita juga punya protein, kita punya madu, punya susu kambing, ya. Nah, dan ada yang kita semua kenal namanya spirulina. Itu juga sangat baik untuk kita konsumsi. Insya Allah lengkap, ya. Untuk kebutuhan pemenuhan gizi bagi keluarga kecil kita di rumah gitu kan, insya Allah produk-produk HNI ini sangat cukup, ya. Nah, sekarang secara umum ya kita juga nggak bisa apa namanya bergantung kepada herba HNI saja setiap hari minumnya ini. Nah, Allah menciptakan kita itu banyak unsur, tadi sudah saya katakan kita punya otak, punya mata, punya jantung, punya lambung, punya otot, ya, punya kulit, punya tulang, yang semua punya kebutuhan kecukupan nutrisi yang berbeda-beda, ya. Otak butuh DHA, butuh omega, ya. Jantung kita butuh EPA, gitu kan. Mata kita butuh beta karotin, tulang kita butuh kalium, kolagen dan seterusnya, kalsium, ya. Nah, maka walaupun tadi produk-produk HNI ini insya Allah sangat-sangat luar biasa, testimoninya juga sudah cukup banyak, Bapak Ibu sudah bisa dapatkan ceritanya dari berbagai macam media, ya. Tetapi untuk hariannya juga penting. Nah, saya mau kasih tips nih, bagaimana caranya kita memenuhi kebutuhan gizi kita harian dengan metode piring, gitu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu makan, ya, setengah bagian, jadi kalau piring yang umum untuk kita makan, ya, piring ukuran umum, ya, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, piring yang ukuran umum rata-rata biasa masyarakat pakai. Nah, setengah bagiannya itu, ya, diisi dengan yang namanya buah dan sayur, ya. Jadi setengah bagiannya itu diisi dengan buah dan sayur, ya, sampai penuh gitu ya, setengah bagian itu sampai penuh, ya.
Nah, yang seperempat bagiannya itu diisi dengan protein ya. Ikan satu potong misalnya sebesar potongan 4 jari kurang lebih seperti ini ya. Nah, atau mungkin ikan yang ukurannya seperti ini, 2-3 jari panjang satu gitu cukup ya. Dan seperempat bagiannya lagi itu untuk karbohidrat. Nah, karbohidratnya ini ayo usahakan jangan nasi putih deh ya. Kita pakai beras merah, beras ungu atau kentang atau ubi ya atau gandum, sereal ya, apa saja. Ayo divariasikan. Nah, itu cara mudah untuk pemenuhan gizi ya. Nah, banyaknya variatif ya, tergantung karena saya sangat yakin aktivitas kita semua berbeda-beda ya. Kalau Bapak dan Ibu kerjaannya cuma nonton, duduk, glosoran ya, ya itu makan sedikit aja nanti bisa besar badannya ya. Tetapi kalau misalnya aktivitas Bapak dan Ibu cukup padat, ditambah lagi olahraganya rutin ya. Pastikan kalau bisa kita olahraga itu rutin ya. Tubuh itu nggak butuh panjang olahraga, sekali olahraga 4 jam, 5 jam, tapi sekali aja sebulan. Itu tubuh nggak penting, nggak perlu itu. Tapi kalau Bapak dan Ibu, teman-teman semua bisa melakukannya rutin, setengah jam aja, 30 menit ya, 30 menit sehari ya, setiap hari rutin. Ya nggak bisa setiap hari, 2 hari sekali atau 3 hari sekali ya. Maksimal 3 hari sekali. Seminggu sekali aja udah terlalu lama ya. Metabolisme tubuh Bapak dan Ibu itu butuh pergerakan, butuh aktivitas ya untuk merefresh saraf, merefresh otot, merefresh setiap organ-organ itu butuh pergerakan yang namanya olahraga itu ya. Jadi olahraga itu bukan hanya untuk stamina, tapi olahraga juga kebutuhan otak, kebutuhan otot, tulang, kebutuhan jantung, kebutuhan paru-paru, kebutuhan lambung, perut dan seterusnya ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau misalnya tadi aktivitasnya padat terus olahraganya juga rutin, nggak mungkin kan porsi piring yang tadi saya contohkan setengah untuk buah dan sayur, seperempat untuk ikan atau protein, seperempat lagi untuk karbohidrat dengan porsi yang sedikit, nggak mungkin, pasti akan lebih banyak. Oh boleh, yang penting tadi ya ukurannya pastikan buah dan sayur itu 50% atau setengah piring dari yang Bapak dan Ibu gunakan itu piringnya ya. Nah, setengah lagi dibagi dua, seperempat untuk karbohidrat, seperempat lagi untuk protein. Insya Allah kalau itu bisa dijalankan, gizi Bapak dan Ibu udah tercukupi tuh. Cara mudahnya udah begitu. Soalnya kalau kita ngikutin literatur ilmiah, aduh ribet banget ya, ada hitung-hitungannya, harus sekian kilokalori, nanti olahraga sekian kilokalori, ribet ya, nggak semua orang tuh suka dengan yang ribet-ribet. Udah, gampangnya begitu aja ya, menggunakan asupan gizi dengan metode piring ya, setengah sayur dan seperempat karbohidrat dan seperempatnya lagi protein. Insya Allah itu sudah cukup ya, tinggal ditambah nanti herba-herbanya, tadi juga sudah saya sebutkan ya, saya ulangin lagi, untuk yang protein ada ada susu kambing, ada spirulina. Ya, untuk karbohidrat kita punya sari kurma, kita punya date syrup, kita punya extra food, ya, itu ada karbohidratnya. Untuk biji-bijian kita punya kopi sevel, kita punya kopi HC. Untuk buah-buahan kita punya mengkudu, bilberry, rosella, ya. Daun-daunan banyak ya, ada pegagan, ya, ada engreen dan seterusnya. Insya Allah kalau itu Bapak dan Ibu teman-teman lakukan, insya Allah akan terus sehat ya. Tidak akan terjadi kekurangan gizi, apalagi ada istilah sampai busung lapar ya. Aduh ya, karena itu mereka bukannya hanya kekurangan makan, tetapi asupannya yang cenderung salah ya. Nah, semoga manfaat Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman dimanapun berada. Mungkin ada yang mau ditanya-tanyakan, insya Allah bisa saya bantu jawab. Terima kasih. Baik, pasti ada ya, tentunya dari setiap pertumbuhan usia itu membutuhkan nutrisi yang berbeda-beda ya. Kalau kita bahas tentunya dari ibu hamil ya, ibu hamil yang sering selalu saya sampaikan saat ada tema-tema yang setiap kami saya bawakan. Ibu hamil itu cenderung kan makanannya rujak, asinan, pedes-pedes, panas-panas, asam-asam. Nah, itu tidak dibutuhkan oleh janin tuh ya, hanya dibutuhkan oleh nafsu
keinginannya si ibu. Nah, maka pada saat ibu sedang hamil, nutrisi yang paling dibutuhkan adalah protein, ya, sebanyak-banyaknya protein. Karbohidrat itu bahkan tidak terlalu dominan ya, protein. Dan yang juga sangat dibutuhkan adalah mineral, vitamin ya, maka buah-buahan, sayur-sayuran dan serat tentunya ya, supaya tidak sembelit si ibunya ya. Nah, itu untuk saat ibu sedang hamil. Begitu saat melahirkan, nutrisinya juga berbeda. Tentunya yang terbaik makanan untuk si bayi adalah ASI sampai 2 tahun ya. Tetapi tidak diberikan ASI tok selama 2 tahun. Tentu nanti ada pemberian nutrisi yang berbeda-beda ya. Jadi bahkan saat usianya 3 bulan, 6 bulan ya, yang selama ini mungkin Bapak dan Ibu sering dapat info seperti itu. Kalau saya secara pribadi punya pengalaman, anak-anak saya dari usia lahir itu sudah saya kasih madu. Tentunya madu yang asli ya. Kalau di HNI insya Allah kita punya madu habat ya. Madu ya secukupnya aja, tidak perlu banyak-banyak. Yang penting asal dia merasakan ada manfaat madu ya. Setetes, 2 tetes. Dan itu rutin kita berikan makanan yang terbaik ya. ASI tentunya pasti itu ya. Nah terus tidak hanya itu ya. Sambil usia bertambah, kita juga berikan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh si bayi ya. Tentunya untuk bayi itu yang paling penting adalah tadi buah dan sayur, terus protein ya. Karbohidrat penting juga, makanya kita sering lihat kan kalau bayi itu dikasihnya pisang ya, dikasih alpukat dan labu atau dan seterusnya, karena itu kebutuhan karbohidrat ya. Sampai usia 3 atau 6 bulan nanti sudah mulai agak agak kental atau agak sedikit keras ya makanan dan seterusnya. Begitu juga saat anak-anak nanti. Anak-anak itu dari usia 2 tahun sampai remaja. Remaja itu ukurannya belasan atau sampai maksimal 20-21 tahun. Nah, ini juga dia masih ajang pertumbuhan ya. Pada saat dia bertumbuh ya, yang bertumbuh itu bukan hanya badannya saja tinggi atau besar, tetapi juga otaknya bertumbuh, tulangnya bertumbuh, ototnya bertumbuh, organ-organnya juga bertumbuh. Nah, maka kebutuhan nutrisinya itu juga harus lebih banyak dan lebih variatif ya. Selain karbohidrat, protein yang juga utama, karena biasanya orang-orang anak-anak itu sangat produktif sekali ya, aktif sekali, lari sana lari sini, maka kebutuhannya itu pasti akan jauh lebih banyak ya. Nah, tentunya buah dan sayur jangan juga ditinggal ya. Ini penting sekali supaya daya tahan tubuh si anak tadi kuat. Nah, pada saat dia udah masuk dewasa, makanannya udah tidak jauh berbeda ya. Kalau bertumbuh sudah tidak lagi ya, tetapi dia mempertahankan kondisi tubuhnya supaya tidak mudah sakit ya, tidak mudah drop ya, paling tidak flat lah gitu kan. Kalau menaikkan daya tahan tubuh mungkin nggak bisa lah, atau mungkin fungsi juga nggak bisa, tetapi menjaga supaya tetap bugar. Begitu seterusnya sampai sepuh. Orang sepuh nanti makanannya sudah kembali lagi kepada seperti bayi tadi atau anak-anak ya, kembali kepada yang tidak keras-keras, mulai yang lembut-lembut dan porsinya tentunya lebih sedikit. Tetapi tetap 4 yang tadi sudah saya sebutkan di awal, gizi menurut perspektif Islam itu ada 4. Yang pertama biji-bijian, yang kedua karbohidrat, yang ketiga sayur-sayuran, dan yang keempat buah-buahan. Nah, ini harus wajib dari dia bayi sampai sepuh ya. Saya rasa bisa difahami. Nah, alhamdulillah, kalau berbicara tentang vitamin atau nutrisi, bersyukur ya Allah lahirkan kita itu di Indonesia yang sangat banyak sekali sumber vitamin natural ya. Nah, maka Bapak dan Ibu, hari ini dengan kondisi yang sedang Allah uji kepada kita semua di pandemik ini, banyak orang berlomba-lomba untuk meningkatkan imunitas, tetapi maaf banget, sayang sekali mereka tetap kepenginnya yang instan, yang mudah, dengan vitamin-vitamin sintetis ya. Nah, ini yang berbahaya kalau tidak diikuti dengan saran dari dokter atau petunjuk dari dokter. Mereka asal sekedar minum aja 500 cc, 1000 cc, 500 mili, 1000 mili dan seterusnya. Sangat berbahaya karena obat-obatan sintetis itu pasti akan mengendap sedimentasi di dalam tubuh dan sulit untuk dikeluarkan dari tubuh. Tidak dipikir semudah itu saja kita mengkonsumsi air bening dan kotoran itu keluar, tidak semudah itu. Nah, maka ayo manfaatkan ya. Hari ini kita sedang Allah uji untuk di rumah saja, tidak boleh kemana-mana. Ya, manfaatkan
lahan yang ada di rumah walaupun kecil, kita bikin hidroponik, kita ada nanam buah-buahan ya, cukup kita makan jambu kelutuk, jeruk, lemon ya, pepaya, itu insya Allah sudah mencukupi vitamin C ya, antioksidannya juga sangat tinggi. Sayur-sayuran yang sangat mudah untuk kita tanam di depan rumah juga insya Allah itu sudah mencukupi kebutuhan kita. Yang penting tadi porsinya cukup ya, tidak hanya sekedar, maaf ya, saya tahu nih sejak lama di Indonesia itu kalau kita dalam satu keluarga makan sayur satu mangkok rame-rame, anaknya 4, anaknya 5, dengan ayah dengan ibunya, ya nggak cukup satu mangkok rame-rame ya. Usahakan satu mangkok itu satu orang dia makan, sekali makan itu baru cukup ya. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, HNI juga sudah memberikan banyak vitamin-vitamin mudah dan insya Allah ini natural ya, tidak ada sedikit pun kimia sintetis di dalamnya. Ya, kita punya bilberry, kita punya rosella, kita punya mengkudu, extra food ya, di dalamnya ada 23 jenis buah dan sayur dan masih banyak lagi varian vitamin-vitamin yang insya Allah sangat dibutuhkan oleh tubuh dan jauh lebih aman karena semua natural ya. Semoga bisa menjawab untuk mereka yang masih bingung ya, vitamin apa yang cocok untuk tubuh kita. Terima kasih. Ya, tadi tips yang saya sampaikan tentang bagaimana caranya supaya pemenuhan gizi kita ini seimbang dengan metode piring ya. Jadi piring makan Bapak dan Ibu yang selama ini digunakan, ayo kita bagi 3 ya. Dibagi 3, yang pertama setengah bagian ya, setengah bagian itu untuk buah dan sayur ya. Banyaknya seberapa banyak? Secukupnya aja, sesuai dengan aktivitas Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu aktivitasnya sangat padat, olahraganya rutin, udah pasti butuh nutrisi yang lebih banyak daripada ya orang-orang yang hanya glosoran nonton sinetron di rumah nggak ngapa-ngapain ya. Ya, tentunya berbeda ya. Jadi setengah bagian dari piring itu untuk buah dan sayur. Seperempat bagiannya untuk protein ya. Usahakan protein yang dikonsumsi adalah ikan segar ya. Hindari daging merah, hindari unggas, apalagi ayam ya. Hari ini sulit untuk kita mencari ayam atau daging merah yang aman ya. Sudah banyak suntikan-suntikan hormon, obat-obatan untuk membesarkan. Jadi ikan jauh lebih aman ya. Dan yang seperempat bagian lagi adalah karbohidrat. Nah, usahakan juga ya, sudah cukup lama lah Bapak dan Ibu bertahun-tahun makan yang namanya nasi, apa nggak bosen gitu kan? Ayo gunakan nasi coklat, nasi merah, nasi ungu, nasi hitam ya, atau pisang, alpukat, labu, kurma ya, itu karbohidrat juga, ubi, kentang, singkong, talas, gandum ya, itu karbohidrat. Jadi setengah bagian untuk buah dan sayur, seperempat bagian untuk protein, dan seperempat bagiannya lagi untuk karbohidrat. Itu cara mudah untuk mendapatkan gizi yang seimbang sehari-hari ya. Tentunya kalau kita merasa kurang untuk booster, tadi sudah juga saya sebutkan, HNI punya produk yang 4 tadi. Biji-bijian ada dari kopi HC dan kopi Sevel, buah-buahan ada dari bilberry, rosella, dan mengkudu, juga ada extra food, sayur-sayuran juga ada ya. Ada pegagan, ada N-green, dan yang terakhir protein juga ada. Kita punya madu, ada 4 varian madu, dan juga susu kambing, yaitu protein. Spirulina juga ada proteinnya, insya Allah tinggi, cukup tinggi, 86% protein yang ada dalam spirulina. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menyemangati kita semua untuk tetap sehat, tetap bugar ya. Dan ikhtiar ini penting, bukan hanya sekedar doa, ikhtiar juga penting ya, karena tanpa ikhtiar pasti nanti apapun yang kita harapkan nggak akan tercapai. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sahabat HNI dimanapun berada, sesi terakhir dari saya untuk pengingat saya pribadi dan kita semua. Hari ini mungkin banyak sekali isu-isu, berita-berita, kabar-kabar, kita bingung mau ikut yang mana. Ini ada dokter yang berbicara seperti ini, dokter berbicara seperti itu, ahli ini berbicara seperti ini, ustadz ini berbicara seperti itu. Tapi ada yang membenarkan, ada yang mengatakan hoax, dan seterusnya. Nah, pada dasarnya kita punya yang namanya istikharah. Kita bisa bertanya kepada Allah sebagai petunjuk jalan kebenaran yang kita ragu ya. Itu yang
paling utama kita lakukan, berdoa dan ikhtiar tentunya ya. Yang berikutnya mudahnya adalah lihat saja ya, atau ikuti saja ya komunitas-komunitas atau kumpulan-kumpulan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang insya Allah latar belakangnya juga baik ya, untuk keselamatan kita dunia dan akhirat ya, supaya kita tidak bingung dengan kondisi yang hari ini ada ya. Nah tentunya kalau kita berbicara tentang sehat, ya silakan Bapak dan Ibu buka literatur dimanapun berada. Ya, kita kembali kepada Tibun Nabawi, kita kembali kepada herba, ya makanan minuman organik sesuai dengan tuntutan ajaran Islam gitu kan, yang Allah perintahkan dan Rasulullah contohkan. Insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Ya, jadi nutrisi dibutuhkan memang betul untuk tubuh ya, agar supaya imunitas kita itu terus meningkat, tetapi kekuatan iman juga penting yang utama ya. Saya beberapa kali ditanya oleh beberapa teman yang kondisinya mirip-mirip dengan gejala COVID ya, pada saat dia bertanya perlukah saya untuk swab ya. Kalau mau ikut saran saya tidak sarankan untuk swab. Kenapa Pak? Kan untuk mengetahui saya ini positif atau negatif. Betul. Saya khawatir kalau Anda sudah akhirnya mengetahui hasilnya negatif, bersyukur, alhamdulillah. Kalau hasilnya positif, saya khawatir dengan mental Anda, gitu kan. Saya khawatir dengan mental Bapak dan Ibu, khawatir tidak kuat menerima itu, galau, gelisah, ya, kacau, jadinya panik, kalut, dan itu akan jauh lebih mudah menurunkan imunitas, ya. Nah, jadi saran untuk siapapun yang mendengar video singkat ini, kalau merasakan hal yang mirip-mirip dengan gejala COVID, sebaiknya secara mandiri di atas sadar gitu kan, lakukan isolasi mandiri saja, udah nggak usah keluar ya, aktivitasnya di rumah saja ya. Yang sudah dilakukan oleh banyak anjuran selama 14 hari, ya sudah lakukan di rumah ya. Sampaikan kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, sepertinya saya sedang menerima gejala yang mirip-mirip COVID nih. Ada sesak nafas, ada demam, ada batuk, hilang penciuman, dan seterusnya. Ya sudah, kurung diri aja di rumah, gitu kan, di kamar. Nah, supaya apa? Khawatir memang itu benar COVID dan beraktivitas bersama keluarga atau teman-teman keluar rumah, akhirnya kita menjadi pencetus ya. Nah, sebaiknya seperti itu ya, supaya mental kita tetap terjaga, selalu bahagia, selalu senang, enjoy aja, nggak usah berpikir yang tidak-tidak. Insya Allah itu akan tetap mempertahankan imunitas dengan sebaik-baiknya dan setinggi-tingginya, insya Allah. Terima kasih.